Matius 24 ayat 37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagai mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Matius 24 ayat 39 sampai 40. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 41 sampai 42. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 43 sampai 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita untuk menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Advent pertama, 27 November 2022. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Raja Damai yang akan datang. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 590 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Advent menanti datangnya, Advent
Advent bersorak-sorailah, angkasa raya bernyanyilah, menyambut kedatangannya, melawat umat yang setia. Advent, Advent, Tuhan segera datang, persiapkanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hambamu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaatmu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhankulah harapanku, yang memberi penghiburan, yang menerangi jalanku di jalan kehidupan. Hatiku pun senang tentram karena kasih Allahku. Perintah-Mu pedomanku. Dengarlah hukum Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hai orang bijaksana, siapkan hatimu, Rajamu
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel pada minggu Advent pertama, tertulis dalam Matius 3, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita membaca secara responsoria. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam buat kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita dengarkan Warta Minggu 27 November 2022, Minggu Advent pertama. 1. Anak lahir. Jumat 11 November 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga F.A. Sianipar Inang S. Boru Nainggolan dari Asrama Intel Jalan Sukoharjo, Sektor Pintu Angin, Sukatros. Anak yang baru lahir beserta kedua orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini, 27 November 2022, bertambah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Robert Ricardo Pardomuan Sihombing, Ibu Kristina Borusilalahi, beserta 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri, pindah dari HKBP Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Selatan, Resort Tanah Tinggi, Distrik 8, DKI Jakarta Raya. Tinggal sekarang di Jalan Sekolah, Gang Puskesmas, nomor 8, Sektor Pesisir Rumbai. Nyonya T. Siahaan Rolina Magda Erita Boru Tampu Bolon beserta 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri, pindah dari HKBP Tembilahan, Resort Tembilahan, Distrik 22, Riau. Tinggal sekarang di Jalan Teratai, Gang Bungaraya, nomor 87, Sektor Padang Bulan 1. Medan Manalo, Ibu Epilina Boru Tampu Bolon beserta 3 orang putra, pindah dari HKI Aik Raja Resort Huta Tinggi 2 Selindung Pangaribuan, tinggal sekarang di Asrama Manipol, Jalan Sutomo, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. 3. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, 27 November 2022, telah pindah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Nyonya RB Hutasoid Sintayanti Wirna Elvira Boru Sianipar, beserta 4 orang anak dari Jalan Soekarno-Hatta Atas, Sektor Arengka Indah, pindah ke HKBP Beringin Indah, Resort Beringin Indah. Rusli Marudut Tua Manurung ST, Ibu Oktora Barbara Teresia Boru Pangaribuan SE, beserta 3 orang anak putra dari 3 orang anak putri dari Jalan Budi Utomo nomor 9, Sektor Labu Baru Timur, pindah ke GKI Harapan Indah, Bekasi Barat. 4. Jemaat meninggal. Minggu 20 November 2022 telah meninggal dunia Bapak Mulia Parlindungan Siregar, umur 64 tahun, suami dari Ibu Rita Leli Boru Situmorang, dari Jalan Belut, Gang Puyuh, Sektor Labu Baru Barat. Rabu 23 November 2022 telah meninggal dunia Ibu Rusmiati Boru Siahaan, umur 57 tahun, istri dari Bapak Lambas Marhehe Nainggolan, dari Jalan Jati Gang Damai, nomor 43, Sektor Padang Bulan 1. Tuhan yang memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 5. Anggota jemaat kena RPP. Terhitung mulai minggu hari ini, 27 November 2022, telah kena siasat HKBP atau RPP, yaitu keluarga Bapak Mikei Ewin Napitupulu, Ibu Ikenora Boru Tarihoran, beserta dengan 3 orang anak dari Jalan Usaha AMD 7, Sumbersari, Rintis, karena pindah gereja dari gereja yang bertentangan dengan aturan atau peraturan HKBP. 6. Sumbangan.
Gereja kita telah menerima sumbangan selayar dekorasi Natal gereja dari keluarga Insinyur R. Situmorang, Ibu Dr. Rebecca Borusitorus dari sektor Padang Bulan 3. Majelis mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Suara Koinonia. Minggu hari ini 27 November 2022, Pendeta Victor Singal H. Silalahi STH MM atau Pendeta Resort melayani di GKP Air Kulim. Pendeta Dedi F. Silaban STH melayani di Pospel Kana Harapan Jaya masuk pukul 10.30. 2. Kegiatan sekolah minggu. A. Gladi resik Natal sekolah minggu. Minggu hari ini 27 November 2022 diadakan gladi bersih untuk Horong Batita dan Horong 1 masuk jam 13 WIB di gereja. Minggu 3 Desember 2022 akan diadakan gladi bersih Natal untuk Horong 2 dan 3 masuk jam 13 WIB di gereja. Diharapkan semua anak sekolah minggu untuk mengikuti gladi tersebut. 3. Advent. Minggu hari ini 27 November 2022, Advent pertama yang membawa krans bunga dari sekolah minggu. Minggu 4 Desember 2022, Advent kedua yang membawa krans Advent dari remaja atau Naposo Bulung. Minggu 11 Desember 2022, yaitu Advent ketiga yang membawa krans Advent dari Ina. Minggu 18 Desember 2022, Advent keempat yang membawa krans Advent dari Ama. 4. Advent dan Konven Distrik 22 Riau. Senin 28 November 2022 pukul 10 WIB, seluruh pelayan full-timer dan keluarga akan mengadakan Advent dan Konven HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Garuda Sakti Resort Labu Baru. 5. Penghiburan. Minggu hari ini 27 November 2022 diadakan penghiburan bagi keluarga Bapak Lambas M. Nainggolan, Ibu R. Borusiahan almarhum, alamat Jalan Jati Gang Damai nomor 43 sektor Padang Bulan 1 yang dipimpin oleh Pendeta Maston BS Hutasoid STH. 6. Lansia. Pada hari Selasa 29 November 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. 7. Bulanan Lansia HKBP Distrik 22 Riau. Lansia HKBP Distrik 22 Riau akan melaksanakan pertemuan bulanan lansia dan pelayanan kesehatan vaksinasi coronavirus 19 atau booster 2 kepada anggota lansia HKBP Distrik 22 Riau pada hari Selasa 29 November 2022, tempat di Sopogodang HKBP Pekanbaru, masuk pukul 9.30 WIB sampai selesai. 8. Natal Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru. Bakti Natal. Dalam rangka menyambut perayaan Natal, Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru bersama Panitia Natal mengadakan bakti Natal di Panti Jompo Embun Kehidupan Bangsa
diadakan pada hari Selasa 29 November 2022 masuk pukul 15 WIB. Perayaan Natal Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru diadakan pada hari Senin 5 Desember 2022 di HKBP Pembatuan dan geladi bersih diadakan pada hari Rabu 30 November 2022 masuk pukul 14 WIB di HKBP Pembatuan. 9. Sermon Parhalado HKBP Pekanbaru. Hari Jumat 2 Desember 2022, Sermon Parhalado masuk pukul 16.30 WIB. Setelah itu, rapat pembahasan draft program kerja dan anggaran Huria tahun 2023. 10. Dies Natalis STGH ke-121. Dalam rangka penguatan Persekutuan Alumni Seminarom atau PAS Eforus Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP mengundang guru Huria HKBP Pekanbaru, Guru Damot Sitompul untuk menghadiri acara tersebut, yaitu periodisasi pengurus PAS, rencana pengembangan STGH HKBP, Dies Natalis STGH ke-121 yang dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai 1 Desember bertempat di Auditorium Seminarium Sipoholon Tarutung. 11. Natal. Pesta Natal HKBP Seresot Pekanbaru. Senin 5 Desember 2022, Pesta Natal Perempuan HKBP Seresot Pekanbaru di HKBP Pembatuan. Kamis 8 Desember 2022, Pesta Natal Parhalado HKBP Seresot Pekanbaru dan keluarga di HKBP Tampan. 12. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Desember 2022 adalah dari sektor Padang Bulan 3. Suara Diakonia. Bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2022, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako, beras atau topi koki, susu atau susu bubuk kental, gula, minyak goreng, dan lainnya yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja pada hari Minggu. Batas penyerahan Senin 19 Desember 2022. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 2. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 27 November sampai 3 Desember 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jemaat yang sakit dalam perawatan dan sakit menahun. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45
ayat 2 dan ayat 3. Hosiana datanglah, masuk dalam hati kami. Kami sungguh bergemar menyambutmu Tuhan kami. Kini kami berseru, datanglah Kau Tuhanku. Hosiana datanglah, Raja damai dan perkasa. Kasih pengorbananmu memberikan keselamatan. Umatmu yang Kau tebus menikmati rahmat-Mu. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memeliharamu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada Minggu Advent yang pertama ini, pada tahun baru gerejawi. Karena kita baru lewati akhir tahun gerejawi, maka kita masuk kepada tahun baru gerejawi. Jadi sebenarnya pada gereja mula-mula selalu diucapkan selamat tahun baru. Boleh kita katakan selamat tahun baru? Selamat tahun baru. Bukan tanggal 1 tahun baru, enggak. Gereja mula-mula telah menetapkan awal tahun gereja itulah tahun baru gerejawi. Maka di sana sudah ada pohon Natal, sudah ada lilin yang menandakan ada harapan yang baru. Karena itu, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini akan menyapa kita persis di awal tahun baru gerejawi ini, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 dimulai ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang, tetap terikat
pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggeringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Boleh kita baca bersama ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Kita semua mengharapkan damai. Awal kedamaian tidak bermula dari orang lain. Awal kedamaian bukan seperti jatuh apel. Padahal kalau jatuh apel itu busuk. Apel yang baik bila apelnya diambil dari pohonnya langsung. Kalau jatuh dia busuk. Kedamaian juga tidak berawal dari sekitar kita, tapi kedamaian adalah berawal dari hati kita. Karena itu Bapak Ibu, agak panjang cerita Alkitab ini. Izinkan saya menyampaikannya lebih daripada 25 menit, mungkin lebih. Coba kita telisik pertama, di mana kedamaian itu menurut Yesaya sudah punah, sudah hilang. Bayangkan 40 tahun mereka berada dalam peperangan yang gonta-ganti penjajah. Pertama Mesir, kedua Asyur, masuk lagi Mesir, masuk lagi Asyur. 40 tahun itu bukan waktu yang pendek. Itu adalah waktu yang cukup lama. Kita 3 tahun saja pandemi corona, kita sudah kelebakan. Dan berujung lagi 70 tahun berikutnya mereka terbuang kepada Babel. Berarti 110 tahun mereka tidak berada di tempat yang nyaman. Baru nikah sudah berantam. Baru lahir anaknya sudah dibunuh. Maka pergumulan Yesaya benar-benar luar biasa. Maka metafora mulai dari ayat 6 sampai 10 itu metafora, penggambaran. Di manakah kedamaian itu? Begitu lamanya peperangan itu. Baru mereka menanam. Apa yang ditanam? Dihancurkan, dirobohkan rumahnya. Tempat tinggalnya dihancurkan. Masa depan anak-anak tentunya tidak ada lagi. Di mana lagi masa depannya? Nggak ada. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam kekacauan itu, bukankah mereka lelah? Dia Tuhani. Mereka ketakutan.
Maka nats ini menyatakan kepada kita, ketika tidak ada lagi harapan, lihat Taruk, Tungkul, batang pohon yang sudah ditebang lama, tiba-tiba ada tunas. Ini juga terjadi pada kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Mungkin Bapak Ibu, kita melihat sekitar kita, ada jemaat kita, ada saudara kita. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan pula menangis. Saya hanya cerita. Udah lama anaknya ditunggu-tunggu, baru lahir udah meninggal. Udah capek bapak mamanya nyekolakannya, udah habis uangnya, udah habis ladangnya, rumahnya pun digadaikan untuk anaknya kuliah. Tapi tanda kutip anaknya nggak tahu diri, narkobaan, nikah dari luar agama kita pula. Udah capek bapak si mama untuk memperjuangkan hidup, untuk bertahan hidup. Nyatanya kadang-kadang mereka malu. Terjadi disruption di tengah-tengah keluarga kita. Akar-akar dari rumah tangga kita tercabut. Akar-akar kebaikan, akar-akar dunia kebatakan, budaya kebatakan, dunia rohani kekristenan kita tercabut, tercampak. Kita bisa menangis. Tapi Yesaya menyatakan dalam nats ini akan tumbuh dari Taruk tunas yang baru. Di sanalah ada harapan yang baru, di sanalah ada masa depan yang baru. Bila pun mereka puluhan tahun dalam peperangan, udahlah lelah, capek dan ketakutan, tetapi ketakutan mereka tentunya harus kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau mereka takut selama ini kepada ekspansi peperangan, justru dinyatakan dalam sini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, di sana akan turun roh Tuhan. Roh Tuhan itu akan menghinggapi dunia orang percaya. Nang siga pe masa depanmu pading ganon na de. Nang mate meho, ingok ma. Orbuk ni bak kempe ramotan na do. Debu tanah akan disertai. Nang mabiro. Itu benar, Bapak Ibu, jangan pula tersinggung ya. Kagudak kita na jajan rohani te. Mulai sianon, amin, 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 lamu setusan. Tu kerja nasing jajan rohani. Alai molo terdidi dia KB, malu dia KBB. Menikah di HKB, mati di HKB, hola di HKB di madok. Saya diramo tidak batama hola ruar doh lau bongo, sah rodi orbuk ni bakem. Payak komba. Itu benar, dan setuju mulai dokon Tuhan memanggil seorang saudara kita kayak budak kusongnya turut berduka cita saya. Bahkan gereja-gereja lain menawarkan dia telah dipanggil oleh Tuhan, jiwanya ditempatkan di tempat yang maha kudus atau umay. Anggota bidang di Ramoti di Batam orbuk nih bakem saat roy bana muse maju. Mula mati ya orbuk nih bak gitu.
Heru jam kita waktu remaja, gak sekolah minggu. Apakah Tuhan telah memanggil orang tuamu? Saya panggil dia, karena katanya tidak lagi bapak dan mamanya. Enggak dipanggil, katanya. Kenapa? Mati. Buktinya mati kenapa? Pergi kami pulang kampung, digali tulang belulangnya, masih di situ tulangnya, masih di situ tengkoraknya, belum dipanggil, belum nyampe ke Tuhan katanya. Iruna toko narako, berarti tidak ada hiruna sitong, pabuahon. Diramauti di Batama orbuk nih, pakem. Dokter di judo be. Adong do hari Tuhan kedua kali memanggilnya. Paeheo muse. Itu. Anggoi HKBP macam itana. Saudara-saudaraku, kembali kita ke teks. Walau HKBP ho, ingat mak, saya tidak akan mendoakanmu hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Bila saya doakan Bapak Ibu hidup ke kedamaian dan ketenangan, tuukan namanya, rest in peace. Itu teh, itu dah. Tapi saya mendoakanmu Bapak, bila engkau kelaparan, saya doakan kamu bertahan dalam nama Tuhan Yesus. Molo pogos pe hutangnya kok sama mergogo, mangano hapugusoni. Molo mersahi pe hutangnya kok sama mergogo, mangano sahiti. Tang dohonoku, Tuhan, sertailah mereka supaya Tuhan angkat penyakitnya. Hatok mai. Adong dokter mangkat penyakit nih. Arah guna ni dokter nanti. Tapi Tuhan kuatkan mereka menahan rasa sakit bila pun diangkat dokter penyakitnya melalui operasi-operasi. Dan bila pun ada anak-anakmu yang belum mencapai puncak cita-citanya, saya doakan mereka supaya bertahan, berguguh omang, menghadapi nanggapi stres so. Jadi bakona dengan, ya Bapak Ibu, satu dosi unak stres so. Ngadeng-gadeng sadeng-gadeng na di bako, aledang turei bana, nang manol soleho, kangetang aku kui bana. Dulu pun sudah anda doakan dia. Dulu pun sudah berusaha untuk dia. Sudah berdoa. Molo susah ibana ibana manusai. Dang dohok beho. Itu benda dokon de mata tu si Hezkel. Dang tunggu aku muda rezako. Alai mole pas aku ibana tunggu aku muda rezako. Juga di tengah-tengah rumah tangga kita perlu kita bersama-sama berkolaborasi Bapak Ibu. Berteman kepada anak-anak, tanya dia ngano halekna, udah ada pacarnya belum? Tanya dia. Naung maroha-roha dari luar dok taboto. Tanya dia baik-baik. Suku ni mana? Haru tangis somar tangi yang dipaknai. Bila perlu. Jangan kau besok udah susah dia kau nangis. Tangis sosonare. Waduh. Ngeluh siapa sih kulau. Aduh jempermu. Saya akan berdoa untukmu. Tanya aku nih, sampai tangis so di sini. Jangan besok-besok kau nangis. Sonari mau tangis sih. Akan muncul harapan baru kepada anak itu, akan tumbuh tunas baru. Amang teh, kita ngaku nau. Edang roto di Purbadia, mau lemar tangi aku joho warna di mata dijabui. Yakin doho, yakinkah Anda bahwa ketika firman Tuhan disuarakan di sana ada Roh Kudus? Yakin enggak? Ada amin. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Berserulah. Jumai mana? Tuhan, aku mendoakan anak-anak ini bawa mereka kepada harapan yang baru. Asa disungguli parto dionai. Rohana parbagasani. Natakang saliling opai. Ingat, setajam setumpul-tumpulnya pisau bila diasah bisa tajam. Tangiakon. Bila pun amat tasongoni, arung na juga lamat tesong. Arung na juga linat tesong. Basong na hutanamian. Amat teh naman jago-jago. Sa lilingon, amat teh do sonari terbalik. Amat teh naman jago-jago. Songoni editay di. Edit nyalak bataki. Molo sa bidiki di, so nalujuk bigid di ba. Inatay di lapo tuwak. Amat teh malaw, kerijo terbalik. Di, hubigi-bigi itong baritay.
Inatay nama marsemek down amatay. Buasa ngamar saya tong amatay menyakit gula. Jadi ada semek debut termedaya pun nama. Jadi malutung pesongon tanya aku namang. Rubah hatimu, Tuhan ngagabi songon unau. HP holoknya dorak kutuson. Mari angkat kembali. Ingat metafora dari di sini. Bagaimana itu bisa ular beludak bersama-sama dengan anak-anak yang baru menyusui? Itu metafora tingkat tinggi loh. Luar biasa itu. Bagaimana lembu dan beruang bersama-sama makan rumput? Gak mungkin itu. Di mana itu dapat? Coba aja bikin. Gak ada itu. Hanya di dalam nama Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Susah huinung, nuaing, susah wamang. Susah mo, babu itu Tuhan ini. Sampaikan. Metafora ini muncul akibat daripada pergumulannya bersama Tuhan. Ketika mereka gundah gulana, hanya Tuhanlah harapannya. Ikom babiar tu debatana mak. Dang bopola babiar tu ekspansi penjajah. Saudara-saudara, masih ada waktu kita 15 menit lagi. Masih bisa diteruskan? Tadi langsung masuk gigi 5, sekarang kita oper ke gigi 3. Sudah mulai tanjakan ini. Jadi harus ganti oper persneling. Iya, daya ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Kebenaran dan kesetiaan. Saya pernah cerita kebenaran di tengah-tengah negara kita ini. Hanya kebenaran dalam nama Tuhan yang benar itu tetap benar. Kalau di dunia, ingat, yang benar itu bisa disalahgunakan. Contohnya, bukankah yang benar itu ini lilin? Yang nyala? Betul? Tapi hukum Indonesia menyatakan itu bisa sabun. Dari mana itu dapat? Musyawarah. Musyawarahnya gimana? Kalau kita 5, 3 orang menyatakan ini sabun, yang benar mana? Dari voting itu menyatakan yang benar itu, yang 3 orang itu, maka diputuskan ini adalah sabun. Itu kebenaran dunia. Bila itu sudah sepakat, laksanakan. Di atas daripada semuanya pendapat itulah musyawarah. Nasalah pebudu gabi, sitong ibadah. Nasi tong bodoh gabe salah. Tetapi dalam kebenaran dan kesetiaan bagi Tuhan, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Di luar itu dari kejahatan. Nah, bui dodo holom minong, amung bui dodo holomu, tudongamu denggat doho, alai bibirmu nama dokone, anggoroha madok bahara. Itu dia. Hanya bibir bisa mengucapkan engkau itu bagus, tapi hatimu gimana? Kau bisa membunuh di luar itu. Filosofi Batak menyatakan, didiki martapak bohi doho denggan, dung patudal marsiho somat doho. Didiki ramar minggu dohi da bohi rak denggan, holam mulan da bereng mak, antriak tapi marsiho sakam nama. Ditikira martang yang ada di son denggan. Juga ada dong si bagian di son. Amin, amin. Song minggu na selpu, bagi lapet. Tong udah dong nama buat 2, ngedok sadabi. Iba masih itu tas na ipalastiki. Ai sidi narako. Situ ada mandok kon itu, amang sono do pehamin na datang aku mamang. Habis ibu tu situ, nda berjuan. Tulus. Dang ibu teman ngah, walau melayan itu pikiran dong, dame, tori itu pikiran dong. Pada lu jahat wah amang isa mabain,
pada dihamis sih. Pedong dono colmon. Itu. Ena juga ripe buku sepelian nih, adong doma buku sepelian nih, buan tu katong nam se. Alai on tu dia batama teh pelian nih, sotung adong teh. Kebenaran itu ternyata harus benar. Tidak bisa diputar balikkan. Dan penghakiman kita di dunia ini masih bisa juga dipolemikkan. Masih bisa juga menjadi dilema. Sudah dinyatakan dengan benar bahwa yang salah itu harus dihukum. Nyatanya di Indonesia apa? Yang salah diapain? Dibikin menjadi duta. Kita baru tahu itu kan. Saya nggak kasih tahu siapa-siapa aja. Baca aja nanti di Google. Ada yang salah dibikin jadi duta. Bahkan ada yang dari titik-titik kesalahan itu ada orang mencari kesempatan dalam kesempitan. Natuari sada rak dodo inat belajar tu pasar bawah. Adong duruas tesi. Hubereng inat te purjuhit tu. Amang isi diri terdahulu narak martopio sengaja mar masker senang bereng narak kok. Hubereng do amang. Bah. Siapa pangalakan amang ibu hubo tu dapat ditena. Bah mulai hati mupung. Wih. Terus saya tanya, saya dia udah cabai mon, 10.000, aliang kau tu amang 5.000 mak, ini mana, mau lihat mak, huliam 5.000 per julu, huliam masih 20.000 naik, tu ahon amang, ini mana, alani burjume, huliam 20.000 tu hok mse, niko, danga pola rugi awenon neng, alai do ibana mak, tanya kono amang dah, anak kunoang sedang kuliah di luar negeri. Asa bui marhidi tena marenggereng gona bu pas sekolah ni bana. Termuka telu tertuku Tuhan nasi marwam. Tangakom ni bana saat musim mulai tu jauh tangakom. Tuhan nasi marwam. Pasu-pasu mainat teh. Ingat Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya buktikan juga dalam berbagai media dan realita kehidupan kita. Puasa kudang anak ni parenggereng pernah hasil. Puasa. Ibu tamu dah dong, alasan na. Aku bawa tu alasan na. Jam tu liba dengan berangkat sejebu, martangyang tu ibana sih. Dungi tinggal di mana ada kibe martangyang tu ibana. Itu, jadi tangyang tu kuncina. Bahasa kita lang berhasil. Holat dungo beta marbedai. Dia dong, atau podungo ho, cepat kau bangun, masa kau. Beginilah, saya gini kira-kira. Nah, gudang besut untuk di pikiran dah. Itu yang buat kita. Juga roladung kita martangyang berhasil deh. Dalam Tuhan ada harapan. Roh Tuhan akan bekerja. Jadi datang jam tulu mulum lebe. Anggoy nate marenggereng martangyang ibana jam tulu saja bu. Jam tulu martangyang ibana. Tengah kon ibana anak na. Tengah kon ibana bagas na. Tengah kon ibana usaha na. Berhasil. Alena maradokon marenggereng ke pola hamu. Hanya nilai yang saya sampaikan. Tetaplah berdoa dalam Tuhan. Hanya nilainya itu. Ya amang ya. Setuju? Setuju nang? Setuju anak muda? Jangan kamu selalu pegang handphone. Baru bangun pagi berdoa dulu. Kau ganteng kan? Ganteng kali kau. Iya. Kau pun cantik kali kau. Berdoa kau supaya benar-benar kau baik-baik. Ya anak-anak muda di sini banyak saya lihat. Berdoa kau. Oh, laki-laki yang ganteng adalah yang laki-laki yang berdoa. Perempuan yang cantik adalah perempuan yang berdoa. Ikon itu rumusan na to, angko sitong mate. Manong lapo hape ngulum sugut, apa dan bagaimanapun itu dalam Tuhan ada harapan baru. Tunas baru akan tumbuh. Tunas itulah harapan kita. Raja damai, tentramkan hatimu. Dia akan memberkatimu. Amin. Kita berdoa.
Mulia agung namamu Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Berkati kami seluruhnya, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua kami, lansia, bahkan yang masih dalam kandungan. Tuhan menyertainya, membentuknya sehingga dia lahir pada saatnya. Dan bila ada dari jemaatmu yang telah lama menikah tapi belum punya keturunan, kami berdoa dan berdoa. Kami tidak malu Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan semuanya itu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan akan berkati mereka dan menjodohkan anak-anak kami bila usianya sudah matang, sudah dewasa. Jodohkanlah mereka Tuhan. Hiburkan orang-orang yang sakit, yang berduka. Kuatkan mereka bila pun ada banyak masa-masa kehidupan yang mereka jalani, ada susah, pahit, getir, lapar, haus, hidup papa dan miskin. Roh Tuhan bekerja dalam hidupnya. Raja damai akan membawa mereka kepada kedamaian itu. Tuhan akan berikan harapan baru, tunas baru akan tumbuh dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Bila pun ada yang kami kasih, yang mengasihi kami, yang jauh dari kami, dalam berbagai-bagai aktivitasnya, karena tugasnya, karena sekolahnya, karena perkuliahannya, Tuhan menjaga, menyertai mereka seperti Tuhan menyertai kami di tempat ini. Kami berharap Tuhan, masa yang baru bersama-sama dengan Tuhan kami akan nikmati, kami akan syukuri, kami akan berbahagia. Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Hai umat yang percaya, bersorak-sorailah, Rajamu sudah tiba, membawa bahagia. Walau tidak gencar, beritalah watannya, yang jahat dilenyapkan oleh kuasanya. Kemuliaan dunia tak diharapkannya, di surgalah tatanya, rumahnya yang bakal. Wahai atas dunia, kuasanya tersembunyi hingga saatnya nanti.
bangsa dunia taati titahnya. Dialah juru selamat dan raja yang bakal. Jika engkau tegar menolak perintahnya, betapa kau hindarkan amarah murkanya. Hai orang yang mulia di mata dunia, Tuhanku maha mulia di alam semesta. Renungkan firman-Nya, jangan engkau berdalih, datanglah kau kembali, hayati firman-Nya. Hai kamu yang sengsara di dalam hidupmu, karena kuasa dosa menggoda hatimu. Dengar panggilannya dan angkat kepalamu, menyambut juru selamat dan Sumber hidup. jangan kembali lagi melawan umat-Nya. Kemuliaannya nanti kan nyata semuanya. Bersiap-siaplah, nyalakanlah pelita, menyambut Tuhan kita yang datang segera. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Nyawa
Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya terima kasih dan syukur kami ucapkan hanya kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru ini. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami sehingga kami tetap dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setiamu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, bulan, tahun hingga hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Lindungi dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah mereka dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat yang menghambat penyebaran Injil-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan yang kekal. Lindungi juga hamba-hamba-Mu yang beritakan berita kesukaan itu. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Advent bagi kita semua.